Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, oke? Yo, selamat datang di channel Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, kepada channel Sipil Kevindra untuk tidak bosan-bosannya ya untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, karena dengan like, share, komen, subscribe ini rekan-rekan semua akan mendapatkan berita terbaru dari kami, yaitu channel Sipil Kevindra. Oke, tak perlu berlama-lama lagi. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang mungkin sudah sedikit familiar ya bagi rekan-rekan semua, baik bagi mereka yang sedang belajar beton ataupun mungkin yang sudah sering mendengar istilah fly ash ya. Jadi sini kita akan membahas tentang penggunaan fly ash pada campuran beton ya. Oke, kita simak videonya, dan kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, yuk kita langsung saja gaskan. Yuk, nah ini pengenalan fly ash. Waduh, ternyata agak lama ya, ceklek-ceklek gitu ya. Yaitu pengenalan fly ash. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan fly ash, pengertiannya seperti apa, jenis fly ash-nya seperti apa, spesifikasinya, reaksi kimianya, dan pengaruh terhadap betonnya ya. Baik itu beton segar, durabilitas beton atau kawetan beton, dan beton massa atau pengecoran dalam jumlah yang banyak. Ya, kita akan belajar ini semua dan semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Oke, yuk kita langsung saja push. Oke, nah ini kita pengertian dulu ya. Fly ash itu adalah fly ash dan bottom ash ataupun faba adalah partikel halus berupa abu sisa hasil pembakaran batu bara ya. Abu yang naik dan terbang disebut fly ash, sedangkan yang tidak naik disebut bottom ash ya. Nah, di sini kadang ada istilah orang menyebutkan fly ash dan bottom ash. Itu barang bakunya sama tetapi berbeda bentuknya ya. Kalau yang fly ash ini yang halus karena dia bisa naik dan terbang. Kalau yang bottom ash dia lebih tidak bisa terbang atau sebetulnya lebih kasar ya, seperti ini. Nah, nanti bisa dilihat seperti ini bentuk bottom ash, yang di sini fly ash ya. Jadi secara perbedaan juga sudah sangat jauh ya, seperti ini. Ya, yang kita gunakan adalah nanti yang fly ash seperti ini ya. Dia itu halus lembut, ya, lebih halus daripada butiran semen ya, seperti itu. Sumber utama faba berasal dari proses PLTU ya, dan proses pembakaran batu bara pada boiler atau tungku pada industri ya. Jadi ini berasal dari PLTU ya. Jadi kebanyakan itu dari PLTU ya, seperti itu. Nah, kebetulan di Indonesia itu untuk PLTU sendiri juga sangat banyak ya. Jadi setiap PLTU masing-masing pasti punya fly ash-nya seperti itu ya. Nah, nanti kita bisa belajar fly ash yang seperti apa yang kita gunakan ya. Otomatis dia harus ada spesifikasinya ya. Oke. Oh, yang mengingatkan kembali ini karena betonnya halus ya, lebih halus daripada semen. Jadi di dalam beton nanti yang tidak bisa diisi semen diisi dengan fly ash ini. Oke, seperti itu. Dan juga secara berat jenis juga lebih kecil daripada semen ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, fly ash tadi adalah sama pengenalan fly ash. Ini kita lanjutannya lagi. Itu merupakan salah satu jenis pozolan ya, dimana pozolan adalah bahan yang mengandung senyawa silika atau silika amonia. Jadi fly ash ini bahan tambah ya, berupa pozolan dan di dalamnya terdapat silika ya, yang tidak punya sifat mengikat seperti semen. Dia tidak mengikat seperti semen, akan tetapi dalam bentuknya yang halus, bentuknya kan halus, dan dengan adanya air maka senyawa tersebut akan bereaksi dengan kalsium hidroksida pada suhu normal dan membentuk kalsium silika hidrida yang bersifat hidrolis. Nah, kalau yang belum tahu kalsium silika hidrida itu berarti CSH ya. CSH ini merupakan kekuatan dari beton tersebut ya, seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya ya. Oke, kita lanjut saja, ini banyak soalnya.
Nah, di sini ada 3 kelas ya saudara-saudara. FLAS itu di ASTM-nya. Jadi kalau di FLAS ini kita mengacunya ke ASTM C618 ya. ASTM C618, mungkin bagi yang belum tahu apa itu ASTM, yaitu American Standard Test of Material konkret ya, isinya konkret 618 itu nomornya ya. Nah, ini ada kelasnya NCF ya. Nah, kalau yang FLAS ini masuknya ke kelas yang F ya. Jadi yang kita gunakan nanti itu masuknya kelas yang F. Kelas F itu yang gimana? Yaitu CAO-nya kurang dari 10% ya. Jadi 10%. Jadi nanti kalau dites di lab kimianya dia ada CAO-nya kurang dari 10 ya. Itu yang kita gunakan. Yaitu dari pembakaran ini bitumen batubara yang tadi saya sebutkan, dan bersifat seperti pozolan. Tadi juga sudah saya sebutkan, tidak dapat mengadakan sementasi secara langsung dengan air, juga sudah. Dan FLAS ini sifatnya cenderung memperlambat waktu setting ya, yang berarti menurunkan kekuatan awal ya. Jadi yang belum tahu ini FLAS ini dia itu memperlambat waktu setting. Jadi waktu setting betonnya itu bisa lebih mundur dari beton yang normal. Karena betonnya mundur, otomatis kekuatan awalnya, kuat tekan awalnya maksudnya di sini itu juga lebih rendah seperti itu ya. Nah, itu mudah dipahami ya. Kalau kelas N sama C bisa dilihat saja ini alam. Kalau ini yang CO-nya di atas 10, nah ini kurang dari 10 seperti itu. Oke. Jadi FLAS yang kita gunakan menurut ASTM C619 adalah yang kelas F ya, seperti itu. Yuk kita. Ya, ini spesifikasinya ASTM C618 ya. Di dalamnya ada tabel yaitu tentang tes kimianya dan tes fisika ya. Di sini ada kelasnya ya, NFC ya. Kita tadi kelasnya F. Jadi kita berfokus ke sini ya. Ya, seperti ini. Ini fokus kita di sini ya. Apa saja yang perlu kita perhatikan untuk tes kimia itu ada ini ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ini ya. Ini nilai dari silika plus alumina dan besi Fe itu jumlahnya minimal 70%. Nah, nanti kalau dijumlah di hasil tes kimia dijumlah itu minimal 70. Makin tinggi makin bagus. Nah, ini sifat yang menguntungkan. Nah, sifat yang merugikan ini ada 3 ini. Nah, ini ada sulfurnya maksimal 5, moisture content maksimal 3, dan loinya ya 6 ya. Nah, ini yang merugikan. Jadi nanti kita yang lihat ini hasilnya nanti seperti apa. Terus untuk tes fisikanya, itu kita lihat yaitu Ayakang nomor 325 ya. Ini yang tertahan. Ada ketemunya 34 ya, maksimal 34, dan strength activity index ini dibandingkan dengan semen ya, dia kontrolnya 7 dan 28 hari. Nah, ini 75%. Jadi nanti dibandingin ya, itu ketemunya berapa. Kalau di sini dia minimalnya 75% dari semennya seperti itu ya. Jadi yang kita lihat ini ya. Oke, nanti kita bisa lihat contohnya di sertifikat. Ini contohnya dari PLTU Suralaya. Ini contoh ya, contohnya seperti ini. Nah, tadi yang kita lihat itu adalah jumlah dari silika, besi, dan aluminium. Nah, ini kalau dijumlah ini ketemunya berapa gitu ya. Ini kalau tadi kan dia berapa ini? Jumlahnya itu dia minimalnya kan 70 ya. Ini ketemu 88,84. Oke, jadi ini dikatakan untuknya oke, sesuai. Terus tadi ada SO-nya, belerangnya dia ya, SO3-nya dia maksimal 4 ya. Kurang dari 4, 0,6 oke, loinya 311 oke, H2-nya oke juga. Nah, ini dari ini oke semua. Terus tes ini kan tes dari tes tadi ya, tes fisikanya ya. Sekarang tes kimianya ya. Tes kimianya itu berapa? Sorry, tadi tes ini kimianya, ini tes kimianya oke. Sekarang tes fisikanya itu yang tertahan daya Kang tadi 0,045. Dia ketemunya 19, ini maksimal 34 oke. Strength activity 28 hari 88, tadi minimal kontrolnya 75. Jadi bisa dikatakan oke ya, ini ya untuk
contoh ini seperti ini ya. Ini sekedar contoh untuk belajar kita bagaimana cara kita membaca hasil dari penelitian, dari hasil uji dari flash tersebut ya. Oke, jadi yang jadi patokan adalah ASTM C618. Yuk kita lanjut lagi. Nah, ini reaksi ya, reaksi pada flash ya. Reaksi pada flash, jadi flash itu akan bereaksi jika ketemu dengan kapur dan air ya. Nah, di sini silika ketemu dengan kapur air menghasilkan CSA, amonia juga sama CH, Fe2 juga menghasilkan CFA. Jadi dari tiga ini menghasilkan kuat tekan dari beton ya. Ini menambah kekuatan beton. Secara garis besar seperti ini. Jadi semen jika dicampur dengan air akan menghasilkan dua, yaitu satu kuat tekan, satu CaOH2 atau limbah. Nah, ini kuat tekannya sudah ada, kuat tekan betonnya ada, tapi di sisi lain dia menghasilkan limbah. Ini merugikan ya, merugikan. Nah, seperti ini. Lah, limbah ini bila ketemu dengan bila bertemu dengan silika, amonia dan Fe yang terkandung di dalam flash plus limbah tersebut akan menghasilkan CSH, CH, CFA. Nah, di mana nilainya ini menambah kekuatan beton. Jadi setelah ada kekuatan ditambah menghasilkan kekuatan lagi, otomatis kuat tekannya menjadi lebih tinggi secara kuat tekan. Ini secara kuat tekan aja dulu ya, secara kuat tekan. Jadi reaksinya kira-kira seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, ini contoh ya, contoh grafik perkembangan kuat tekan beton. Nah, tadi sudah ada reaksi kimianya seperti apa, contoh pembacaan grafik tabel ujinya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Contoh di sini jelaskan, ini kelasnya F ya. Kelas F ya. Ini dari Samarin Man and Asbi 1983 ya. Ini dari penelitiannya. Ini ada waktu dan kuat tekan ya. Nah, di sini ada waktunya, di sini ada kuat tekannya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, tipe 1 plus semen plus flash. Jadi tipe 1 itu maksudnya semen tipe 1 plus flash itu menghasilkan kekuatan strength yang di atas umur 28 hari. Ini 28 hari di sini ya. Itu ternyata lebih tinggi daripada yang lainnya. Kita bandingkan saja dengan yang semen tipe 1. Nah, di 28 hari mungkin ini hampir sama nih. Semen tipe 1 dengan semen tipe 1 plus flash. Tetapi di 28 hari ternyata dia masih bisa naik. Ya. Flash itu masih bisa naik lagi ya, seperti ini. Oke. Sorry, saya pakai ini aja biar agak ini. Ah, ternyata dia masih bisa naiknya. Dibandingkan semen tipe 4 plus flash jelas karena dia memang kan lebih rendah lagi kan. Lebih rendah secara komposisinya kan, lebih rendah komposisi kimianya, memang panas hidrasinya lebih rendah. Tetapi kita bandingkan aja dengan semen tipe 1. Nah, ini menjadi alasan kenapa semen tipe 1 itu bila digunakan plus flash menghasilkan kuat tekan beton yang lebih tinggi umur 28 hari. Kalau umur yang tadi 7 hari gimana? Nah, memang umur 7 hari yang tadi dikatakan karena dia memperlambat setting beton, otomatis umur awal dia lebih rendah daripada umur yang 28 hari. Jadi kita juga nggak bisa memaksa. Ya memang sifatnya seperti itu ya. Tetapi kita beli beton itu tesnya itu memang finalnya 28 hari ya. Seperti ini, 28 hari. Nah, jadi harapannya 28 hari bisa sama ya. Kalau 28 ternyata dia masih bisa mengalami kenaikan seperti itu ya. Jadi bisa rekan-rekan semuanya lihat seperti ini ya grafiknya. Yuk kita lanjut saja. Nah, sekarang kita belajar pengaruh flash terhadap beton segar ya. Ini beton segar itu maksudnya beton masih posisi basah ya, ya. Itu meningkatkan workability karena sifat fisik flash yang halus, memang halus, lebih halus daripada semen, jadi lebih bersifat plastik dan kohesif. Yang kedua, mengurangi bleeding karena halus itu tadi ya, sama halus.
maka kebutuhan airnya juga lebih kecil ya. Karena dia rapat, istilahnya halus, betonnya dia dapat, maka kebutuhan airnya juga lebih kecil ya, mengurangi bleeding ya. Terus yang ketiga, mudah dipompa karena plastis dan kohesif ya. Dipompa ini maksudnya kalau kita melakukan pengecoran ya dipakai penuangan itu ada yang manual dengan pakai alatnya ini pompa ya, mungkin istilahnya apa ya, konkret pump seperti itu. Ya, yang keempat, memperlama waktu setting beton yang tadi dijelaskan ya. Flash ini memperkecil kandungan semen yang berarti memperkecil kandungan Ca3 ya, jelas karena Ca3 ini akan menambah panas hidrasi beton karena ini dikurangi diganti dengan fly ash, disubstitusi, maka otomatis suhunya juga lebih rendah ya, seperti itu. Nah, ini mereduksi panas hidrasi ya, sama yang ditimbulkan oleh C3A dan C3S pada semen tipe 1 ya. Dia mengurangi. Oke. Ini untuk beton segar ya. Nah, ini terus yang kedua ini tentang keawetan ya, durabilitas itu keawetan. Jadi pada prinsipnya serangan sulfat maupun air laut terhadap beton adalah menyerang C3A dan CaOH ya, yang membentuk gypsum dan enriched yang punya sifat ekspansif mengembang. Jadi yang diserang itu Ca3 dulu, CaO2. Ini terdapat dalam semen ya. Semen, nah itu diserang membentuk gypsum dan kemudian masuk ke beton dan mengembang. Akhirnya beton itu apa istilahnya ya, dari dalam itu membengkak nah, seperti itu. Kalau dia bengkak otomatis hancur, air lautnya masuk merusak ketulangan jadi korosi ya, seperti ini. Maka untuk mengurangi serangan ini dipilih semen yang memiliki unsur C3 dan CaOH rendah yaitu. Jadi untuk mengurangi ini dipilihnya apa, semen yang C3A dan CaOH-nya rendah yaitu semen tipe 2, 4 ataupun 5 ya. Atau digunakan semen dicampur dengan fly ash. Jadi bisa. Ya, jadi pengganti tipe 2, 4 dan 5 ini memang ada ya di pabrik semen, tapi kan mungkin produksinya tidak banyak ya. Nah, tidak banyak seperti ini. Harus pesan dulu otomatis. Maka alternatifnya semen tersebut dicampur dengan fly ash ya. Jadi untuk serangan sulfat maupun air laut pakai fly ash ini sangat cocok juga ya. Cuma perlu juga diperhatikan, perlu dilakukan trial mix ya, berulang-ulang untuk mendapatkan komposisi yang secara strength masuk dan secara keawetan beton juga masuk seperti itu. Terus yang kedua, kandungan C3 masing-masing semen dibatasi maksimum 5% untuk semen tipe 5 dan maksimum 8% untuk tipe 2 ya, jelas ya. Sama kayak yang tadi, dari beberapa pengalaman yang membuktikan fly ash sangat efektif untuk meningkatkan tahanan beton terhadap zat-zat yang destruktif, artinya yang merusak ya. Contohnya tadi ini adalah sulfat maupun air laut. Ya, oke. Terus ini pengaruh ke pengaruh terhadap beton massa ya atau mass konkret. Jadi yang belum paham apa itu mass konkret, yaitu pengecoran dalam jumlah yang sangat-sangat banyak ya, seperti karena banyak beton ditumpuk ya, bisa setinggi 3 meter mungkin 4 meter, otomatis beton itu panas ya. Karena panas itu kemungkinan kalau perawatannya kurang, otomatis dia itu yang ditakutkan nanti jadi crack ya, seperti itu. Ya, semen dengan kekuatan tinggi pada umur awal, nah ini ya, akan menghasilkan puncak temperatur atau peak temperatur beton yang semakin tinggi selama kuring awal. Nanti saya jelaskan, sehingga tidak disarankan menggunakan semen tipe ini untuk pengecoran mass konkret ya, seperti ini. Ya, jadi kalau kekuatan awalnya tinggi juga yang ditakutkan terjadinya adanya puncak temperatur yang tinggi ya, jadi akan sangat-sangat berbahaya ya. Maka disarankan menggunakan otomatis yang semen dengan panas hidrasinya yang lebih rendah seperti ini. Terus ICE 207 menyarankan menggunakan semen tipe 4 yang tadi dijelaskan untuk pengecoran mass konkret atau digunakan fly ash sebagai upaya mengurangi kandungan C3A dan C3S yang merupakan unsur utama yang menghasilkan panas hidrasi yang dapat menimbulkan retak atau crack pada beton. Nah, seperti ini yang saya jelaskan. Jadi kalau ada pengecoran massa dalam jumlah yang banyak, misalnya untuk pel cap atau mungkin untuk pondasi apartemen ya, itu kan volumenya memang besar-besar ya,
bisa 2000, 3000 atau 5000 dan tinggi dia. Ya. Dia itu volumenya banyak, dalam ya, lebar, panjang ya. Makanya perlu salah satunya disarankan dengan menggunakan semen yang C3A dan C3H-nya kecil ya. Karena itu akan mengurangi panas hidrasi atau digunakan fly ash. Jadi cocok ya. Kalau di ICE disarankan berarti dia memang cocok ya, seperti itu. Oke. Ya, mudah-mudahan informasi ini dapat memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya. Ya, bisa belajar ya. Nah, ini contohnya ya ICE ya. Ini ada plan konkret, ini beton normal. Di sini temperatur, suhu dalam derajat. Di sini adalah waktunya ya. Waktu ini dalam satuan jam. Bisa kita lihat untuk beton normal kita ini naiknya dari awal misalnya 5 derajat sampai ke umur berapa nih? Sekitar 90 ya. 90 jam. Ya mungkin sekitar berapa hari itu? 2-3 harian ya. Seperti ini. Nah, ini dia naik, peaknya sangat paling tinggi di beton normal. Nah, tapi dengan penggunaan fly ash itu ternyata dia menghasilkan suhu yang lebih rendah seperti ini. Ini suhu betonnya juga. Mungkin di sini sekitar berapa, misalnya 38 karena menggunakan fly ash bisa dia mungkin 28-an seperti ini. Semakin tinggi fly ash yang kita gunakan, nah, maka suhu beton juga akan semakin rendah. Nah, seperti itu. Nah, tapi juga kita harus tahu juga nanti 28 harinya seperti apa ya. Otomatis kalau kita pakai 30% ya, otomatis kekuatannya kuat tekannya mesti lebih rendah dibandingkan dengan yang 25. Logikanya seperti itu ya, tapi untuk mendapatkan nilai yang maksimalnya fly ash-nya berapa, nah kita perlu melakukan trial mix ya. Ini kalau secara suhu sudah jelas, dihitung juga jelas. 30% itu suhunya mesti rendah, tapi secara strength kuat tekan 28 harinya tercapai atau tidak ya. Itu yang perlu kita lakukan, kita buktikan dengan melakukan trial mix ya. Oke. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua, dan kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Oke. Terima kasih, see you. Oke. Next. Terima kasih.